Kita berbuat begitu banyak prestasi. MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Membangun MBG itu tidak 83 juta manusia dicuapin. Saya coba dulu dengan piloting 5-6 sekolah. Ini berhasil atau tidak? Ini kerjaan siapa membangun proyek seperti itu? Ini duit rakyat loh. Dan buktinya apa? Nggak dipercaya negara ini. Dolar tetap ngacir. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih. Kalau memang benar-benar untuk membangun proyek supply chain tadi, coba dulu dengan 5-6 koperasi. Bisa jalan atau tidak? Ya itu cara melaksanakannya. Dicoba dulu. Di 6 tempat, di 7 tempat, di 8 tempat. 3 desa, 3 SD. Dikumpulin ibu-ibunya. Kemudian sesudah itu bisa nggak mengkoordinir diri sendiri, ya kan, untuk mencari tadi sumber-sumbernya apa, telurnya dari mana, ikannya dari mana. Bahwa banyak masalah, iya. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Cuma kan terlalu lama kelirunya. Berapa lama nih kita perbaiki? Tapi kapan? Kapan kita lihat perbaikannya? Yang penting jangan teriak, hidup Jokowi! Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000 rupiah. 45.000 rupiah kali 3.000. Ini parah nih. Saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. 3.000 kali 15.000. 45 juta rupiah. Tiap hari beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Program makan bergizi gratis itu menimbulkan multiplier efek pada masyarakat akar rumput, petani, peternak, dan nelayan. Konkret nih, beras diambil dari petani rakyat, ya, daging, telur, ayam, dan sebagainya diambil dari para peternak dan nelayan. Tetapi apakah hari ini itu terjadi? Kita tidak melihat hal itu. Dampaknya itu tidak sampai kepada level masyarakat di paling bawah. Pidato Presiden Prabowo, visi besar Presiden Prabowo, kita berikan apresiasi. Tetapi dalam hal implementasi dan persoalan tata kelola, yang kita lihat, mohon maaf, rent seeking yang terjadi. Ekonomi fundamental bagus atau tidak, itu tercermin ya di dalam currency-nya. Ini masalah trust. Kita sudah punya Danantara. Danantara salah. Yang kedua, MBG salah. Yang ketiga, Koperasi Merah Putih salah. Apa yang benar? Kalau benar ditanggapi oleh market, oleh pasar dengan rupiah yang menguat, tidak secara sistematis, dia melemah terus-menerus. Jangan deny the fact. Ya, Anda membangun mimpi boleh, tapi bangunlah ekonomi, bukan mimpi yang dibangun. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Tahun 1998 itu warga desa juga tidak pakai dolar, tapi pemerintahannya tumbang. Bangsa yang selalu takut kurs dolar. Kalau saya nggak takut kurs dolarnya pasti. Yang saya takut kalau nggak punya rupiah, karena saya cinta rupiah. Kalau nanti ada dolar, ya takut juga nggak punya dolar. Rakyat itu apapun kebijakan intervensi ekonomi yang dilakukan, ujungnya ke arah situ. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Mana ada rakyat Indonesia yang nggak mau kaya raya? Kalau ditanya rakyat mau sejahtera, mau kaya raya, mau. Rakyat itu hanya ingin bahwa pertama penciptaan lapangan pekerjaan. Iya. Dengan ada pendapatan kemudian daya beli masyarakatnya meningkat. Lalu tingkat kemiskinan itu menurun secara drastis. Kan begitu. Nah, jadi mungkin Presiden Prabowo itu punya niat yang bagus, punya visi yang mulia, tetapi kok ada gap baru pada level paradigma diturunkan pada level policy, itu gapnya udah terlalu jauh. Pada level implementasi dan aksi,
tata kelolanya Hancur. itu menjadi harus mendapatkan banyak evaluasi, koreksi, dan juga kritisi. Soal MBG misalnya, ya ini kan program mercusuar Presiden yang menyedot anggaran lumayan fantastis, 335 triliun. Gila. Nah kalau kita bicara kaitkan dengan misalnya malnutrisi, gizi buruk, kemiskinan, daerah 3T, kenapa tidak diprioritaskan, diberikan kepada wilayah-wilayah seperti itu? Dan kalau kita bicara soal pilot project, di mana-mana, untuk sampai kepada 1000 km, itu dimulai dari langkah pertama, kilometer 0, 1, 2, 3, dan setiap kilometer itu kan butuh evaluasi. Kan, gitu. Kesuksesan di ujung sana di 1000 km udah ditentukan pada 5 km pertama. Itulah yang kita sebut sebagai fondasi. Itu yang kita sebut sebagai fundamen. Pengurangan ini akibat kepepet. Karena Nggak ada kepepet. cara lain. Bukan karena niat memang membenahi ekonomi kita, tapi karena kepepet Anda tidak punya duit, ya, maka lakukanlah ini. Ini masalah kepepet, makanya salah tidak besar, Prof. dipercaya oleh Ditutup itu karena pasar. tidak sesuai dengan standar. Gitu loh ya. Nah, Bukan yang karena kedua, selanjutnya ya, kalau dibilang pelemahan rupiah secara sistematis, ya kan? Ya, itu cuma berlaku di negeri ini. Di negara lain tidak sistematis. Kenapa? Ingat, currency lain menguat, rupiah tetap melemah. Artinya apa? There must be something wrong with our economy. Lucunya, pada waktu BPS mengeluarkan angka 5,11% sebagai pertumbuhan 2025, nggak lama kemudian Moody's and Fitch bilang, gua downgrade outlook lo dari stabil ke negatif. Artinya apa? The number that you release, I do not trust. Kan begitu? Ya kan ya? Jadi rupiah itu melemah. Lihat, dari tahun 2014 sampai 2024, cross exchange rate antara rupiah dan ringgit flat. Ya kan? Begitu memasuki 2025, terutama setelah diumumkannya kabinet yang baru oleh Pak Presiden Prabowo, itu secara sistematis currency lain menguat, ya kan, terhadap dolar, kita tetap melemah. Artinya apa? Boroknya ada di sini, bukan di luar sana. Gitu kan ya. Nah, tadi lebih heboh lagi. Begitu kemarin muncul ide mendirikan badan, ya badan ekspor ini nasional. Tadi Moody's mengatakan apa? Saya downgrade you punya rating nanti kalau badan ini jadi.